Halo sahabat data, pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep dan ruang lingkup PDRB serta proses penyusunan PDRB di tingkat kabupaten atau kota. Konsep dan ruang lingkup produk domestik regional bruto atau PDRB. Dalam menghitung PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran. Pada pendekatan produksi, produk domestik regional bruto atau PDRB didefinisikan sebagai total nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di satu wilayah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Lantas, tahukah sahabat data apa itu nilai tambah bruto? Nilai tambah bruto atau NTB merupakan selisih antara nilai produksi atau output dan biaya antara atau input dari suatu produk. Bisa juga dirumuskan, NTB sama dengan nilai output dikurang nilai input antara atau nilai input yang habis terpakai. Lebih jelasnya, berikut contoh sederhana perhitungan NTB dan PDRB. Untuk membuat satu buah kemeja seharga 100.000, dibutuhkan biaya untuk kain seharga 60.000, maka nilai tambah produksi kemeja tersebut adalah 40.000. Di sisi lain, untuk menghasilkan kain seharga 60.000, dibutuhkan biaya untuk benang seharga 40.000, maka nilai tambah produksi kain tersebut adalah 20.000. Dan begitu seterusnya untuk benang dan kapas. Berdasarkan contoh tersebut, maka besarnya sumbangan 4 jenis barang untuk PDRB adalah sebesar 100.000 yang merupakan penjumlah nilai tambah, bukan 220.000 yang merupakan penjumlah nilai output. PDRB dengan pendekatan produksi menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi atau lapangan usaha, sehingga disebut juga dengan PDRB menurut lapangan usaha nih sahabat data. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Penyajian PDRB lapangan usaha dirinci menjadi 17 lapangan usaha, mulai dari kategori A yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, hingga kategori ke-17 yaitu jasa lainnya. Kategori A, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kategori A mencakup 6 subkategori yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan. Dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk menghitung PDRB, Badan Pusat Statistik atau BPS menggunakan dua sumber data, yaitu data primer yang merupakan data hasil pengolahan berbagai survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik, dan data sekunder yang merupakan data dari dinas atau instansi terkait. Data primer untuk kategori A merupakan hasil dari beberapa survei seperti survei KSA untuk estimasi luas panen padi, survei ubinan untuk estimasi hasil panen dan biaya input tanaman pangan, survei harga perdesaan untuk estimasi harga produsen komoditas pertanian, survei struktur ongkos usaha tani untuk estimasi struktur biaya sektor pertanian, survei perkebunan untuk estimasi hasil panen dan biaya input tanaman perkebunan, laporan tahunan perusahaan peternakan untuk estimasi hasil dan struktur biaya perusahaan peternakan, laporan PPI TPI atau tempat pelelangan ikan, dan PIT atau pendaratan ikan tradisional untuk estimasi hasil dan biaya input perikanan, laporan tahunan perusahaan budidaya ikan untuk estimasi hasil panen dan biaya input budidaya ikan, sensus pertanian untuk data pertanian lengkap, survei pertanian hortikultura untuk estimasi hasil panen dan biaya input tanaman hortikultura, laporan tahunan perusahaan penangkapan ikan untuk estimasi hasil dan biaya input ikan tangkap, serta survei harga produsen gabah untuk estimasi harga produsen gabah. Sedangkan untuk data sekunder dari Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan untuk data produksi komoditas pertanian dan kehutanan yang belum tercakup dalam survei BPS. Kategori B, pertambangan dan penggalian. Kategori B mencakup 4 subkategori yaitu pertambangan minyak dan gas, pertambangan batu bara dan lignin, pertambangan logam, serta pertambangan dan penggalian lainnya. Sumber data primer untuk kategori B terdiri dari
survei perusahaan pertambangan non-migas untuk estimasi produksi dan biaya usaha pertambangan non-migas, serta survei penggalian untuk estimasi produksi dan biaya kegiatan penggalian. Sedangkan data sekunder yaitu dari Kementerian ESDM untuk data produksi, biaya usaha, dan harga migas, batubara, dan lignit. Kategori C, industri pengolahan. Kategori C mencakup 16 subkategori yang terdiri dari industri pengolahan batubara dan penghilangan migas, industri makanan dan minuman, industri pengolahan tembakau, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit dan alas kaki, industri kayu dan barang anyaman, industri kertas, industri kimia dan obat, industri karet dan plastik, industri barang galian bukan logam, industri logam dasar, industri barang logam, industri mesin dan perlengkapan, industri alat angkutan, industri manufaktur, serta industri pengolahan lainnya. Sumber data kategori C. Data primer berupa survei industri mikro kecil atau IMK tahunan untuk estimasi produksi dan struktur biaya industri mikro kecil, dan survei industri besar sedang atau IBS tahunan untuk estimasi produksi dan struktur biaya industri besar sedang. Sedangkan data sekunder dari Ditjen Migas Kementerian ESDM untuk data produksi penghilangan migas. Kategori D, pengadaan listrik dan gas. Kategori D mencakup 4 subkategori, yaitu pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas dan air panas, serta udara dingin dan produksi es. Sumber data kategori D yaitu data primer berupa survei captive power untuk estimasi penggunaan listrik, dan data sekunder dari PLN untuk data produksi berupa listrik terjual dan listrik terbangkitkan. Kategori E, pengadaan air, pengelolaan dan daur ulang sampah atau limbah. Kategori E mencakup 3 usaha, yaitu usaha pengadaan air, pengelolaan sampah atau limbah, serta daur ulang sampah atau limbah. Sumber data kategori E yaitu data primer berupa survei tahunan air bersih untuk estimasi produksi dan struktur biaya pengadaan air, dan data sekunder dari Badan Keuangan Daerah untuk data pengeluaran pengelolaan, pembuangan, dan pembersihan sampah. Kategori F, konstruksi. Kategori F mencakup kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus, pekerjaan gedung dan bangunan sipil. Sumber data primer untuk kategori F berupa survei konstruksi untuk estimasi nilai proyek dan struktur biaya usaha konstruksi, dan survei konstruksi perorangan untuk estimasi nilai proyek dan struktur biaya usaha konstruksi perorangan. Sedangkan data sekunder dari Badan Keuangan Daerah berupa data belanja pemerintah untuk konstruksi seperti gedung, jalan, jembatan, dan konstruksi lainnya. Kategori G, perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor. Kategori G mencakup kegiatan penjualan tanpa perubahan teknis dari berbagai jenis barang. Sumber data primer untuk kategori G berupa survei perdagangan untuk estimasi margin perdagangan besar dan eceran, serta usaha reparasi mobil dan sepeda motor. Kategori H, transportasi dan pergudangan. Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik jalur darat, air, ataupun udara, serta kegiatan yang berhubungan dengan pergudangan dan kurir. Sumber data untuk kategori ini yaitu survei perusahaan angkutan untuk estimasi pendapatan dan struktur usaha angkutan, survei transportasi udara untuk jumlah penumpang dan berat barang yang diangkut pesawat, survei khusus neraca produksi untuk pendapatan dan biaya usaha angkutan travel, serta BUMN sektor transportasi untuk pendapatan dan biaya produksi kegiatan transportasi terkait. Kategori I, penyediaan akomodasi dan makan minum. Kategori I mencakup penyediaan akomodasi penginapan untuk jangka pendek,
untuk pengunjung dan pelancong lainnya, serta penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera. Sumber data kategori I berupa survei VHTS dan VHTL untuk estimasi pendapatan dan struktur biaya hotel dan penginapan, dan survei sosial ekonomi nasional untuk estimasi harga dan pengeluaran konsumsi makanan di luar rumah. Kategori J, informasi dan komunikasi. Kategori J mencakup beberapa usaha seperti penerbitan, produksi gambar bergerak, perekaman suara dan penerbitan musik, penyiaran dan pemrograman, telekomunikasi, serta teknologi informasi. Sumber data kategori J berupa survei industri besar dan sedang untuk nilai produksi industri informasi dan komunikasi, dan laporan keuangan perusahaan industri informasi dan komunikasi. Kategori K, jasa keuangan dan asuransi. Kategori K mencakup 4 usaha seperti jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa penunjang keuangan, serta jasa keuangan lainnya. Sumber data untuk kategori K berupa survei lembaga keuangan untuk nilai produksi dan biaya jasa keuangan, dan laporan keuangan otoritas jasa keuangan untuk data pendapatan dan biaya kegiatan keuangan dan asuransi. Kategori L, real estate atau perumahan. Kategori L mencakup persewaan rumah, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian perumahan, serta penyediaan jasa perumahan lainnya. Sumber data untuk kategori L berupa survei sosial ekonomi nasional untuk estimasi pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk sewa rumah dan kontrak rumah, dan survei khusus sektor perdagangan dan jasa untuk estimasi struktur input persewaan bangunan. Kategori M dan N, jasa perusahaan. Kategori ini mencakup 2 kategori, yaitu kategori M untuk kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus, dan kategori N untuk kegiatan pendukung operasional usaha secara umum. Sumber data untuk kategori ini yaitu survei Angkatan Kerja Nasional untuk estimasi jumlah tenaga kerja jasa perusahaan, dan survei khusus neraca produksi untuk estimasi pendapatan dan pengeluaran jasa persewaan dan jasa agen perjalanan. Kategori O, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial. Cakupan kategori O yaitu berupa kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Sumber data untuk kategori O yaitu survei keuangan pemerintah daerah untuk data RAPBD dan realisasi APBD, anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan. Kategori P, jasa pendidikan. Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan. Sumber data untuk kategori ini yaitu survei khusus neraca produksi jasa pendidikan swasta untuk pendapatan dan pengeluaran sekolah swasta. Dari Badan Keuangan Daerah untuk data realisasi APBD untuk pendidikan, serta Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk data jumlah sekolah, jumlah siswa, dan guru. Kategori Q, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sumber data yang digunakan untuk kategori ini yaitu survei khusus neraca produksi jasa rumah sakit dan klinik swasta untuk pendapatan dan pengeluaran rumah sakit dan klinik swasta. Dari Badan Keuangan Daerah untuk data realisasi APBD untuk kesehatan dan kegiatan sosial, serta dari Dinas Kesehatan untuk data jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Dan yang terakhir kategori RSTU, jasa lainnya. Kategori ini mencakup kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi, jasa perseorangan, serta jasa swasta lainnya. Sumber data yang digunakan untuk kategori ini yaitu survei Siparekraf untuk estimasi pendapatan dan biaya usaha kesenian, hiburan dan rekreasi, dan survei khusus neraca produksi untuk estimasi pendapatan dan pengeluaran usaha kesenian, hiburan, rekreasi, dan jasa perseorangan. Metode penghitungan PDRB yang kedua yaitu pendekatan pengeluaran. PDRB pendekatan pengeluaran menyajikan besaran nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah domestik untuk digunakan sebagai konsumsi akhir. PDRB pendekatan pengeluaran terdiri dari 6 komponen yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga non-profit rumah tangga,
pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventory, dan net ekspor atau ekspor dikurang impor. Penjumlahan 6 komponen inilah yang nantinya menghasilkan PDRB pendekatan pengeluaran nih sahabat data. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran untuk barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Sumber data untuk komponen ini yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas dan Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga untuk estimasi pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan. Kedua, pengeluaran konsumsi lembaga non-profit rumah tangga. Komponen ini mencakup 7 jenis lembaga yaitu organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi profesi, perkumpulan olahraga atau hobi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, serta organisasi kebantuan kemanusiaan. Sumber data yang digunakan pada komponen ini yaitu survei khusus lembaga non-profit untuk rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga non-profit dan jenis pengeluaran. Yang ketiga, pengeluaran konsumsi pemerintah. Pengeluaran pemerintah terdiri dari pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, serta biaya kegiatan permintaan lainnya. Sumber data untuk komponen ini yaitu dari Badan Keuangan Daerah untuk data realisasi APBD tahunan, dari Kementerian Keuangan untuk data gaji pegawai negeri sipil, serta statistik keuangan daerah. Yang keempat, pembentukan modal tetap bruto atau PMTB. PMTB merupakan penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Sumber data yang digunakan pada komponen ini yaitu survei penyusunan disagregasi PMTB, statistik konstruksi, serta dari Badan Keuangan Daerah untuk data realisasi APBD tahunan. Yang kelima, perubahan inventory. Inventory merupakan persediaan barang input untuk tujuan diolah lebih lanjut. Sumber data yang digunakan untuk komponen ini yaitu survei khusus studi penyusunan pembentukan inventory dan data inventory tahunan dari setiap lapangan usaha. Dan yang terakhir, net ekspor atau ekspor dikurang impor. Ekspor dan impor di sini dimaknai sebagai penjualan dan pembelian barang antar wilayah. Sumber data untuk komponen ini yaitu survei perdagangan antar wilayah untuk jumlah dan nilai pembelian serta penjualan barang antar wilayah. Tahapan penyusunan PDRB Kabupaten Kota. PDRB Kabupaten Kota dihitung untuk periode 1 tahun sehingga penyusunan data PDRB Kabupaten Kota mulai dilakukan pada awal tahun berikutnya. Misalnya, untuk data PDRB tahun 2020, pelaksanaan penyusunannya dimulai sejak bulan Januari tahun 2021. Tahapan penyusunan PDRB Kabupaten Kota terdiri dari 5 tahapan sebagai berikut. Tahapan pertama, mempersiapkan data isian lembar kerja. Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan untuk mengisi lembar kerja. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, baik primer, yaitu data hasil kegiatan BPS, maupun sekunder, yaitu data dari dinas atau instansi terkait, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tahapan kedua, melakukan entry data ke lembar kerja. Lembar kerja merupakan tabel yang berisi rincian kategori, subkategori, dan tahun. Pada tahapan ini, semua data yang telah dikumpulkan sebelumnya dimasukkan ke dalam lembar kerja sesuai dengan kategori dan komoditasnya masing-masing. Tahapan ketiga, membuat 6 tabel pokok sementara. Setelah dilakukan penyusunan lembar kerja, maka akan dihasilkan 6 tabel pokok sementara. Dikatakan sementara karena data tersebut perlu direkonsiliasikan terlebih dahulu. Tahapan keempat, rekonsiliasi PDRB dengan BPS Provinsi. Kegiatan rekonsiliasi dilakukan di BPS Provinsi selama seminggu dan dilakukan rekonsiliasi per kategori untuk data PDRB 3 tahun terakhir. Tahapan terakhir, pembuatan publikasi PDRB Kabupaten Kota. Data PDRB akan disebarluaskan dalam bentuk publikasi PDRB lapang usaha dan PDRB pengeluaran. Publikasi ini tersedia dalam bentuk cetak yang dapat dibaca di Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Kota dan e-book yang dapat diakses di website BPS Kabupaten Kota. Misalnya untuk Kabupaten Moko-Moko, maka dapat mengakses e-booknya melalui link berikut.